Misalnya, saya mau dinikah kamu tapi tolong dong beli motor dulu. Nah, kita itu boleh tadi ya? boleh. Kalau calon suaminya setuju, itu harus dipenuhin. Kalau nggak dipenuhin, pernikahannya bisa batal. Wah, ini yang dengar istri saya ntar minta deh. Nyesel saya dengar minta itu. Sudah terlambat, sudah terlanjur. Tapi itu terlanjur. Terlanjur. Karena persyaratan itu kan sebelum pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita ketemu di Cangkir Kopi TV. Jadi kemarin ada teman curhat, ada beberapa pertanyaan dan satu pertanyaan yang agak berat bagi saya untuk menjawabnya karena bukan ahlinya lah. Nah, kebetulan kita ketemu lagi bersama Ustadz Lutfi. Tat, sehat, Tat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, Tat, kemarin itu gini, temen ini rencananya mau nikah lagi. Wah, dan mantap juga itu ya. dia kenapa curhatnya semua saya, padahal saya masih satu, Tat. Tapi udahlah, tak dengerin aja, karena saya dipercaya katanya. Jadi dia ini mau nikah, cuman calon istri kedua ini minta syarat, Tat. Syaratnya itu istri yang pertama harus diceraikan. Nah, bingung saya ini. Meminta syarat menceraikan istri pertamanya. Iya, istri yang kedua, Tat. Ya. Nah, bingung saya kan belum nikah, Tat. Nikah saya masih satu. Mungkin dari segi ilmu mungkin kita Ustadz Lutfi bisa menjawab. Jadi ini ada pertanyaannya, kira-kira bolehkah seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya dalam pernikahan itu? Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah ya, jadi coba kita ngobrol-ngobrol malam hari ini supaya nanti membuat pencerahan ya, Mas ya. Saya sebenarnya teringat dengan tulisan seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu tentang syurutun nikah ya, tentang syarat pernikahan ya. Sebenarnya syarat pernikahan itu ada tiga macam. Apa itu? Pertama, syarat yang tidak ada manfaatnya karena itu sudah bersesuaian dengan tujuan pernikahan. Kemudian syarat kedua itu syarat yang untuk menguatkan pernikahan. Dan yang ketiga ini syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan. Apa tadi? Yang pertama tadi syarat? Pertama itu syarat yang sebenarnya tidak disyaratkan pun itu sudah sesuai dengan tujuan pernikahan. Kedua ada syarat yang untuk menguatkan pernikahannya. Dan yang ketiga ini bertentangan dengan pernikahan. Ada tiga ini. Nah, tiga ini begini. Kalau yang pertama ini misalnya begini, ada seorang wanita nih mau dinikah. Apa kedua, ketiga, satu sama aja itu ya. Nah, misalnya saya mau dinikah sama Anda. Tapi saya minta nafkah. Nomor satu ini minta nafkah. Syarat yang sudah ini ya. Ini sebenarnya disyaratkan nggak disyaratkan sama aja kan? Jadi kalau seorang laki-laki sudah lama dan ingin menikahi wanita, itu otomatis dia pasti akan bertanggung jawab dengan nafkahnya, lahir dan batin. Jadi tanpa harus disyaratkan pun sebenarnya itu sebuah kewajiban. Ada kewajiban ya. Nah, jadi sehingga kata beliau ini syarat ini sebenarnya tidak bermanfaat karena memang nggak ada pengaruhnya. Nah, itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua itu yang boleh dan ini harus dipenuhi karena Nabi SAW itu bersabda al-muslimu ala surutihim. Orang Islam itu harus memenuhi syarat yang diajukan. Kalau dia setuju, misalnya gini, yang nomor dua ini, ada laki-laki melamar
wanita ya. Ya. Ketika dilamar dia bilang, saya mau kamu nikah dengan syarat nanti setelah ijab kabul selesai, pernikahan selesai, kamu mau mengantarkan aku ziarah berkunjung ke keluarga. Oh, ziarah makam keluarga? Ya enggak, yang masih hidup juga pengen silaturahmi. Misalnya kalau kita ini di luar Jawa nih, karena mungkin dari kecil udah di Lampung misalnya, kemudian pengen silaturahmi. Kan belum pernah pulang ke Jawa. Ya. Jadi saya mau kamu nikah, tapi syaratnya kamu nanti setelah nikah sama saya diajak jalan-jalan berkunjung ke keluarga di Jawa misalnya. Nah syarat ini boleh, sehingga kalau calon suami ini menyanggupi, maka pernikahan jadi dan syaratnya harus dipenuhin. Nah gitu. Nah yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini hukumnya haram, nggak boleh. Tidak boleh. Karena dia bertentangan dengan tujuan pernikahan dan bisa jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang nomor 3 ini tidak boleh. Nah salah satunya yang diharamkan itu adalah minta istri yang pertama diceraikan. Gitu. Kalau dia, saya mau nikah sama kamu tapi syaratnya istri kamu diceraikan. Ini kebetulan bukunya saya bawa nih. Ada hadisnya itu Mas. Hadisnya dibacakan saja. Dibacakan ya, supaya nanti jelas. Mas kan yakin banget gitu. Nah, ini hadisnya qala Rasulullah SAW. Yang mana Tat? Ini yang nomor 3 tadi, yang nomor 3 ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu an tungkaham ra'atan bitolakin ukhra. Jadi tidak halal seseorang menikahi wanita dengan syarat menceraikan yang lain. Jadi kalau istrinya udah 2, ini mau nambah 3, tapi yang lain suruh menceraikan, itu tidak boleh dalam Islam. Ini apa namanya, syarat yang berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi walaupun katakan kalau poligami itu kan kemarin kita ada sering bahas ya, poligami itu sebenarnya hukumnya sama dengan yang pertama gitu ya, sama. Tapi cuman kan kalau di Indonesia tapi kan aneh gitu, orang kok nikah 2, padahal sebenarnya juga biasa saja. Nah, jadi syarat nikah itu ada 3 tadi, ada 3 jenis tadi. Yang ketiga ini, yang pertanyaan kawan Mas Ridwan tadi itu termasuk yang dilarang di dalam agama. Ada aja menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau minta dicerai tadi itu berarti mengharamkan yang halal. Ada yang menghalalkan yang haram. Misalnya kamu boleh menikah dengan saya tapi kamu membunuh saudaramu dulu yang nyangkitin saya dulu misalnya. Ya, ini mau nikah tapi membunuh keluarga lain. Itu berarti menghalalkan sesuatu yang haram. Gitu. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Kalau memberi syarat itu boleh, wanita minta syarat, misalnya yang boleh itu gini misalnya, yang nomor 2 tadi, misalnya Mas Ridwan mau nikah sama wanita dulu waktu mau ngelamar umiknya itu ya, misalnya saya mau dinikah kamu tapi tolong dong beli motor dulu. Nah gitu. Itu boleh tadi ya? Boleh. Kalau calon suaminya setuju itu harus dipenuhin. Kalau nggak dipenuhin pernikahannya bisa batal. Ini yang dengar istri saya ntar minta deh. Nyesel saya dengar minta itu. Sudah terlambat, sudah terlanjur. Itu terlanjur. Karena persyaratan itu kan sebelum pernikahan. Jadi boleh aja. Misalnya ada juga begini. Ini kalau di pesantren ini Mas, ini ngobrolan santri nih. Kadang-kadang kan ada santriwan ini pengen kuliah ke luar negeri nih. Nah, tapi pengennya nikah dulu. Jadi waktu berangkat kuliah ke Saudi misalnya dia udah punya istri nih. Nah jadi kata calon istrinya, saya mau dinikah tapi nggak mau ditinggal ke luar negeri. Jadi kalau tetap mau nikah ya jangan ke luar negeri atau dibawa dia ikut suaminya. Jadi itu syarat yang dibolehkan. Jadi tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Gimana kira-kira itu
Oh, udah jelas tuh. Terjawab tuh. Insya Allah terjawab. Nah, jadi mudah-mudahan kalau memang dia niatnya mau berpoligami ya jangan istri pertama malah dicerai, itu kan cuma ganti doang namanya. Iya, ya. iya. Nggak boleh itu harus apa, tidak boleh syarat mengharamkan yang halal namanya. Gimana? Bisa? Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban Ustadz Lutfi ini bisa didengar kawan saya yang jauh di sana dan menjawab semuanya, dan mudah-mudahan belum ngambil keputusan. Jangan udah ngambil keputusan dulu menceraikan istri. Wah, pertama nggak boleh ya. Ditelepon, nanti ditelepon juga. Teleponin, lihat di Cangkir Kopi TV. Ya, itu saja pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.